betul-betul kasus Nikita Mirzani ini menguras energi, menguras emosi, karena detik-detik Nikita akan lepas dari tahanan, namun tiba-tiba ada perpanjangan 30 hari melalui pengadilan tinggi. Nah, yang sangat juga menarik adalah bahwa dikutip dari keterangan di beberapa media, itu ternyata kepala staf penerangan dari Biro Penerangan Kejati DKI itu menyatakan berkas Nikita pertanggal 28 Mei 2025 telah P21. Nah, kalau informasinya sudah P21, maka kasus ini akan maju ke persidangan. Dan ini akan menarik karena kenapa? Nikita Mirzani itu telah ditahan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah demikian lama, dari tanggal 4 Maret 2025. Nah, oleh sebab itu dengan adanya P21 berita ini, maka kita akan melihat babak baru dari kasus Nikita Mirzani yang diduga telah melakukan pemerasan, pengancaman, dan ada dugaan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kita wajib apresiasi sekali pihak jaksa maupun pihak kepolisian, karena kasus ini bisa akan bergulir di pengadilan, maka pihak Nikita Mirzani wajib mempersiapkan bukti-bukti untuk mengcounter daripada tuduhan-tuduhan yang ada dalam dakwaan pihak jaksa. Jadi kalau betul sudah P21, tahap pertama tinggal kita menanti untuk pemberkasan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka Nikita Mirzani dan Mail kepada pihak kejaksaan, di mana nanti pihak kejaksaan akan membuat susunan BAP, dakwaan, ataupun nantinya tuntutan bagi terdakwa. Berubah sekarang dari tersangka akan berubah menjadi seorang terdakwa. Mari, ini adalah menarik, kita tetap kawal, semoga kebenaran akan tetap menemukan jalannya. Salam. Horas, salam. Saya Advokat Dr. Toga Situmorang kembali memberikan komentar terkait penahanan untuk Nikita Mirzani. Itu betul-betul digas sampai 120 hari. Karena kalau kita hitung dari awal 20, 40 itu dari kewenangan penyidik minta, lantas juga melalui pengadilan negeri tambah lagi 30 jadi 90, dan kali ini perpanjangan 30 hari ke depan melalui pengadilan tinggi. Jadi total semua 120. Kalau dilihat dari aturan hukum, betul sesuai pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu perpanjangan bisa sampai di tingkat pengadilan tinggi. Nah, yang menarik sekarang ini adalah karena ini sampai 120 hari, harusnya ini pihak Nikita Mirzani sendiri itu kan telah memasukkan gugatan di PN terkait gugatan keperdataan wan prestasi. Namun karena ini sudah diperpanjang sampai 120 hari, harusnya juga mesti di-challenge yang sudah seperti saya bilang. Ajukan pra peradilan, apakah
berkas-berkas ataupun data-data yang diperoleh dari pelapor kepada Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus ini sudah sesuai materi ataupun formil yang diatur di dalam aturan hukum. Karena kalau memang perpanjangan dimintakan kembali kali ini melalui pengadilan tinggi, ini bisa di pra-peradilan karena dianggap menahan seseorang dari pihak kepolisian itu betul-betul apakah sudah sesuai daripada dua alat bukti sehingga penetapan tersangka dan ditahan, atau memang ada hal-hal lain sehingga patut diduga kasus ini bisa berlangsung berlama-lama sehingga tidak adanya satu kepastian. Memang di sini peranan daripada penyidik itu sangat vital. Oleh sebab itu saya berpendapat agar tidak ada yang namanya duga-duga atau sangka-sangka yang tidak-tidak atas perpanjangan 30 hari, perpanjangan yang diperoleh dari pengadilan tinggi itu sesuai dengan pasal daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 29 terkait perpanjangan masa penahanan. Maka saya sarankan kenapa nggak di-challenge pra-peradilan agar semua bisa terbuka dan pihak Nikita bisa memperoleh data-data awal dan publik juga bisa melihat di dalam persidangan pra-peradilan dokumen apa kok demikian beratnya pasal-pasal yang telah diterapkan, baik pasal pemerasan, pengancaman, dan TPPU, sehingga berkali-kali antara polisi dengan pihak kejaksaan belum merampungkan sehingga P21. Itu saya sebagai praktisi hukum sangat prihatin melihat perkembangan ini, dan semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk Nikita Mirzani, dan agar adanya suatu kepastian hukum diharapkan bisa segera P21 dan bisa segera disidangkan. Namun di antara itu semua tidak ada salahnya pihak Nikita Mirzani melakukan pra-peradilan terkait masa penahanan yang panjang sekali, 120 hari maksimal, yang memang itu memang bisa terjadi kalau di kasus korupsi, contoh Pak Setia Novanto, ataupun kasus-kasus besar lainnya. Ini kasus pemerasan dan pengancaman, lalu nilainya hanya 4 miliar, tidak ada kerugian negara. Tapi karena ada TPPU, itu yang membuat penahanan jadi panjang. Karena kenapa? Ancaman TPPU 20 tahun. Oke, kita dukung selalu, kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.